Good morning, my beloved students. In these times, in our situation right now, we are going to learn about procedure text. Actually, these materials we have learned on the last meetings when you were in seventh grade. You have learned about this kind of text with your English teacher. Ya, oke, pakai bahasa Indonesia saja ya, supaya kalian lebih jelasnya lagi. Uh, untuk tema sekarang, sebetulnya kalian udah mempelajarinya ketika kalian belajar di kelas 7 ya. Tapi untuk situasi sekarang, kita akan belajar dengan cara yang berbeda ya. Sedikit berbeda, tetapi sedikit lebih menyenangkan. Dan kita sesuaikan cara belajar kita dengan situasi keadaan kita saat ini. Kalau dulu ya kalian belajar bisa bertatap muka langsung dengan guru-guru kalian di kelas ya. Tetapi untuk sekarang ini ada sedikit berbeda. Tetapi Ibu harap meskipun dengan cara yang berbeda, kalian bisa belajar lebih baik lagi, lebih efektif lagi, dan lebih bermanfaat lagi. Nah, kita ada sedikit hal yang baru, di mana mungkin pembelajaran kalian akan diawali dengan memahami video penjelasan yang Ibu berikan di sini, yang Ibu berikan untuk anak-anakku sekalian yang mempunyai kesempatan bisa masuk ke ruangan virtual ini. Ya, selamat datang. Tetapi untuk kalian yang tidak bisa ikut hadir pada kesempatan ini, jangan khawatir karena kalian bisa menontonnya di link YouTube yang sudah Ibu sharekan kepada kalian ya. Dan kalian kalau misalnya belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi untuk video pembelajaran ini, untuk penjelasan ini ya, sehingga kalian lebih paham lagi apa tentang materi yang kita pelajari pada saat ini. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini sebelum kita masuk ke tema pembelajaran yang kedua, kalian bisa berdiskusi mengenai konten dari materi, mengenai isi dari materi ini lewat grup WA yang telah dibuat oleh guru bahasa Inggris kalian. Di sana kalian bisa bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami dan juga bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Tentunya diskusi dan pertanyaan kalian itu hanya seputar materi yang kita bahas pada saat ini, tidak ke yang lain-lain, tidak dengan mapel yang lain, artinya khusus di tema untuk sekarang. Sehingga nanti kalian bisa fokus. Dan juga di grup WA tersebut guru-guru bahasa kalian juga akan men-share beberapa materi yang berkenan dengan prosedur teks dan link video pembelajaran ini juga akan di-sharekan di grup WA. Di sini kebetulan Ibu membuat link tutorialnya lewat video ini di YouTube dan di-sharekan nanti di grup WA kalian, dan juga ada nanti link video tentang PowerPoint-nya saja juga ada nanti akan diberikan pada kalian. Nah, itu cara pemulihan pengetahuan di materi ini. Dan yang ketiga, bagaimana nih Bu, gitu kan, untuk mengetahui guru itu kalian bisa paham atau tidaknya. Nanti Bapak Ibu guru ya dan Ibu juga di sini akan memberikan beberapa kuis ya, beberapa soal kuis. Nanti kalian coba jawab ya, jangan ragu-ragu untuk menjawab, curahkan, tuliskan apa yang kalian telah ketahui mengenai materi ini, dan nanti untuk memberikannya ke guru-guru bahasa Inggris kalian, kalian bisa masukkan di LMS, bisa juga di Edmodo atau juga di Google Classroom ya. Kedua media itu ya bisa kalian gunakan sebagai penyimpanan portofolio penugasan atau ulangan kalian, sehingga kalian nanti akan mendapat feedback atau arahan dan penilaian dari guru-guru bahasa kalian. Mudah kan?
Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, kalian pahami tutorial penjelasan Ibu melalui video ini. Kemudian kalian bisa ulang-ulang untuk lebih memahaminya. Masih belum paham, bisa berdiskusi di grup WhatsApp dengan guru bahasa Inggris kalian, diskusi dengan teman. Kemudian kerjakan penugasannya atau kuisnya atau nanti dan masukkan di di media LMS di Google Classroom atau Edmodo yang menurut arahan guru kalian ya, di mana di sana ketika kalian menyimpan portofolio kalian di sana, nanti kalian akan mendapat feedback dari guru dan juga mendapat penilaian. Mudah kan? Nah, itu cara belajar kita pada situasi saat ini. Tidak kalah menyenangkan, yang penting kalian bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Ya. Oke. Now, let's back to our material for this time, that is about the procedure text. I think all of you have known what is the procedure text ya. Karena ini udah dipelajari ketika kalian belajar di kelas 7. Nah, adapun di sini tujuan pembelajaran pada bagian 1 ini, di sini kita ada beberapa bagian ya nanti. Dan untuk kesempatan kali ini, pada bagian ke-1. Nah, untuk tujuan pembelajaran bagian ke-1 ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan STEM 5A inquiry, peserta didik dapat. Nah, di sini kita pakai STEM. Apa Bu STEM di sini? Yaitu kita menggabungkan dengan mapel lain ya. Artinya dengan pengetahuan dengan materi mapel lain. Misalnya di sini Ibu gabungkan dengan materi di IPA ya. Jadi satu hal di sini materi dengan IPA misalnya apa nih Bu yang harus saya kuasai? Pertama, memahami konten pembelajaran STEM yang berkaitan dengan hidroponik. Kok Bu tiba-tiba di hidroponik? Nah, Ibu gabungkan dengan pengetahuan kalian yang lalu ya. Kalian waktu kelas 7 sudah belajar mengenai prosedur teks. Ingat kan? Prosedur teks itu yaitu teks bagaimana cara membuat sesuatu, mengoperasikan sesuatu. Dan tema untuk saat ini yaitu kita akan belajar mengenai cara membuat hidroponik. Nah, tentu kalian pernah dengar kan apa itu hidroponik, Bu? Ya, coba silahkan. Oh iya, betul, tanaman hidroponik ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara apa bercocok tanam dengan hidroponik ini dengan cara yang sederhana dan mudah dan menyenangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur teks prosedur manual hidroponik sederhana. Artinya bahwa pada kesempatan kali ini kalian tadi pertama membahas pembelajaran atau berkaitan dengan hidroponik, artinya kita memahami beberapa kosakata yang ada hubungannya dengan hidroponik. Kemudian yang kedua, struktur text procedures itu apa saja, kita ingatkan kembali ya apa yang kalian telah ketahui sebelumnya. Kemudian ketiga, menelaah struktur kebahasaan, apa ciri kebahasannya apa tentang teks prosedur yang berkenaan dengan hidroponik itu ya. Nanti juga kita akan pelajari. Tiga materi ini, tiga hal ini kita akan ketahui di pembelajaran bagian 1 ini. Kemudian ya, nah di sini ada tujuan pembelajaran bagian 2. Nanti ini ada untuk pembelajaran lanjutannya ya. Setelah ini selesai, setelah kalian mensubmit penugasan kalian ya nanti di halaman Edmodo ataupun di Google Classroom, nanti Bapak Ibu guru bahasa Inggris kalian akan melanjutkan di tujuan pembelajaran keduanya, dan insya Allah Ibu juga sama akan memberikan tutorialnya nanti untuk bagaimana membimbing kalian di pembelajaran bagian keduanya. Nah, apa di sini yang kita akan ketahui nanti di pembelajaran yang keduanya? Nah, yang harus kalian kuasai itu menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur manual sederhana. Artinya nanti di bagian 2 kalian diminta untuk membuat sebuah teks prosedur ya sederhana, yang sangat sederhana tentang hidroponik. Kemudian yang kedua, menulis teks prosedur manual sederhana berdasarkan struktur kebahasaan yang tepat
dengan struktur kebahasaan yang tepat. Artinya bagaimana sih cara membuat struktur kebahasaan di prosedur teks itu. Kemudian berpikir tingkat tinggi, kreatif, kritis, kerja keras, tanggung jawab, dan komunikatif selama pembelajaran. Artinya, Bu, kalau tingkat tinggi itu berarti kita berpikir susah-susah ya. Masa dalam situasi ini? Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kita mulai melatih pemikiran kita, pola pikir kita, mempelajari hal yang aplikatif, yang aplikatif yang kita bisa lakukan, yang kita butuhkan pada saat situasi sekarang. Tentunya tidak semuanya susah. Insya Allah akan mudah ya. Oke, tapi tentunya dengan apa? Kerja keras, tanggung jawab, dan komunikatif selama pembelajaran. Artinya ketika mendapat kesulitan, bertanya dengan gurunya melalui WhatsApp itu. Kemudian, nah di sini kita mulai ke what is the procedure tag. Nah, anybody know what is the procedure tag? Do you still remember? Okay, anybody? Okay, good. Okay, good. Tag, it tell us about how to make something. Boleh. Tapi untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini katanya mulai dari yang pertama, social functions of procedure text. Ya. Di sini procedure tag is a tag that tell us how to make something ya. Oke, not how to make something or how to operate something. Jadi sebuah tag yang memberitahu pada kita bagaimana kita membuat sesuatu, ya, atau how to operate something, atau kita mengoperasikan sesuatu, ya di sini. Jadi bagaimana saya buat satu atau mengoperasikan sesuatu, ya itu is the procedure text. Ya ini tidak beda dengan apa yang kalian ketahui di waktu kelas 7 ya. Oke, kemudian nah, kind of procedure text. Nah, di sini jenis-jenis procedure text. Nah, di sini apa aja? Oke, pertama manuals. Misalnya manual how to use handphone, computer, dan sebagainya, yaitu manuals. Petunjuk. And then food recipe. Misalnya resep makanan nih, how to make omelette, how to make chicken soup. Nah, recipe termasuk procedure text. And then the last tutorials. Di sini misalnya how to edit foto, how to make hydroponic, how to make crab extra. Nah itu. Nah salah satunya di situ kita temakan, kita pelajari pada saat ini yaitu tutorial how to make hydroponic. Oke? Nah itu ya. Jadi manuals, food recipe, and tutorial. Oke? Now, how about the tag organization of procedure tag? Kalau tag organization itu ada yang masih ingat nggak apa yang maksud dengan tag organization? Good, kerangka paragraf. Jadi ketika kita membuat sebuah tag sama halnya ketika kita membuat sebuah rumah. Tentunya ada kerangkanya dulu. Apa nih yang harus ada untuk membuat sebuah rumah yang bisa kuat, indah dipandang, dan mudah dikerjakan. Nah, begitu juga. Nah, sama membuat teks juga sama seperti itu. Ada urutannya. Harus apa dulu, kerangkanya seperti apa, bagaimana supaya teks kita itu bisa dipahami, terlihat dengan bagus gitu kan. Ya, seperti itu. Makanya itu kita harus tahu what is the tag organizations of procedure tag. Oke, yang pertama apa? Title. Oke, title. Apa itu title? Good, judul. Oke, biasanya judul di procedure text itu diawali dengan how. How to make a delicious fried rice. Nah, how to make an omelette. Nah, itu pakai how. Tapi kalau nggak pakai how gimana, Bu? Boleh misalnya seperti ini. A beautiful sweet, delicious cake. Nah, boleh seperti itu. Ya nggak apa-apa, nggak pakai how juga. Yang buat title ini judul, oke? Okay? Dan selanjutnya yaitu apa? Materials. Apa itu materials? Ya, oke, good. Bahan-bahan.
seperti apa aja nih bahan-bahannya. Misalnya kalau bikin fried rice, salt, cooking oil, eggs, meat, dan sebagainya ya. Tapi materials itu sebetulnya optional ya. Maksud optional itu artinya apa? Kalau misalnya kan tadi ada yang manuals, misalnya how to operate computer. Kalau how to operate computer itu materialsnya nggak ada, kita hanya step-stepnya aja. Itu nggak apa-apa nggak pakai material. Jadi kalau materials itu bisa optional, bisa nggak digunakan, artinya pilihan. Kalau misalnya jenis teksnya itu manuals, oke? Okay? Kemudian di sini step. Apa apa step di sini? Nah, step di sini yaitu oke. Okay? Nah, di sini maaf ya, sebentar. Sebentar, step. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, sekarang step. Nah, di sini step itu artinya langkah-langkah. Artinya langkah-langkah apa untuk membuat misalnya tadi delicious fried rice. Nah, biasanya di step ini pola kalimat yang digunakannya kita menggunakan imperative sentence. Nah, di sana kita dengan langkah-langkah itu kita bisa menghasilkan sebuah teks yang sangat bagus, kan seperti halnya orang membuat rumah juga ada langkah-langkahnya dulu, apa dulu nih gitu kan. Nah, itu caranya membuat rumah itu. Nah, itu kan langkah-langkah. Biasanya di sini pola kalimat yang digunakan pakai imperative sentence. Nah, gitu ya. Misalnya kita untuk lebih jelasnya lagi kita lihat tayangan berikut ini. Oke. Nah, oke, linguistic feature, ciri kebahasaannya. Artinya, maksud dengan ciri kebahasaan itu pola kalimat atau unsur kebahasaan apa yang kita gunakan di procedure text ini, gitu ya. Nah, pertama yaitu using imperative sentence. Nah, using imperative sentence. Oh, di materi sebelumnya kalian udah belajar nih mengenai imperative sentence atau command form. Ayo, coba masih ingat nggak? Do you still remember what is the imperative sentence? Ya, oke. Imperative sentence is a sentence without subject. Jadi kalimat yang tanpa subjek kalau imperative sentence itu. Jadi di imperative sentence itu langsung ke kata kerja bentuk simple form, kata kerja bentuk ke satu. Misalnya seperti ini nih. Choose high quality lettuce seed. Nah, kita di sini tidak ada subjeknya tetapi langsung ke choose. Ini kata kerja bentuk simple form, pilih. Oke. Pilih. Nah, setelah itu langsung ke objek. Kayak di sini kan a high quality lettuce seed. Nah, pilih biji lettuce atau biji sawi yang kualitasnya bagus ya. Kemudian setelah itu put one seed per cube. Nah, put one seed per cube. Oke, put itu kan juga sama simple form of the verb, kata kerja simple form kata kerja. Kalau ini kata kerja ke satu, tapi kalau simple form itu tidak dipengaruhi oleh subjek ya. Oke, simple form of the verb. Put one seed per cube. Oke, letakkan atau tempatkan satu buah seed itu artinya apa? Benih ya. Per cube, arti per cube itu per lubang ya, per kotak ya, per kotak penyimpanan nanti di di hidroponiknya, tempat menyimpan benihnya itu gitu kan. Ya, jadi di situ food termasuk uh, apa ini kata kerja bentuk ke satu. Oke. Nah, kemudian apa lagi ini? Cover the container about two until 3 weeks. Cover. Nah, di sini cover. Ini juga termasuk cover the container about 2 until 3 weeks. Ini juga sama termasuk imperative sentence. Cover di sini juga ini termasuk simple form of the verb, tidak ada subjeknya.
Okay. Place the bottom of bucket on a 1 by 1 foot square of earth. Nah, tempatkan, letakkan. Nah, place juga bisa artinya tempatkan, tapi di sini sebagai kata kerja. Nah, place the bottom of bucket artinya bagian bawah daripada ember ya, gitu ya. Place the bottom. Kemudian trace the shape. Nah, artinya trace the shape itu gambar bentuk of the bucket. Ya, gambar bentuk formnya nanti digambar dulu, diukur dulu sebelum sebelum di cut nanti ya. Kemudian soak all these grow cube. Soak itu artinya apa? Rendam. Rendam osis grow cube artinya kotak yang dari osis itu dari apa? Dari gabus ya, dari busa ya, dari busa. Osis grow cube itu artinya kotak atau tempat dari busa untuk penyimpanan ini, untuk penyimpanan seed nanti, untuk penyimpanan benih nanti. Ya, jadi soaks ya, osis grow cube into the water, into the water, ke dalam air. Ini your text salah nih ya. Okay, so here are some examples of command form atau imperative sentence ya. Ini beberapa contohnya ya tentang ini. Tapi ingat ya, semua kata ini mungkin kalian nanti gunakan ketika kalian menulis ya yang hubungan dengan hidrofonik. Okay. Now let's continue to the next part. Okay. Nah, using simple present tense. Nah, tadi kan using imperative sentence. Nah, salah satu kita ini. Tapi sekarang bisa juga pola kalimat yang digunakan di procedure text itu pakai simple present tense ya. Pakai simple present tense. Apa nih simple present tense? Sebetulnya materi ini udah kita pelajari sebelumnya, gitu kan? Kita ingatkan lagi nih rumusnya yang subjek, verb one, objek, keterangan, gitu kan? Seperti halnya di contoh kalimat berikut ini, misalnya he reads English books every night. Nah, he reads English book. His subject, reads-nya di sini verb ke 1, English book, dan di sini objek. Nah, tapi di sini every night. Nah, ini ciri khas dari simple present tense. Sering pakai kata keterangan every night, every day, every week. Nah, di sini perhatikan Bu, kenapa kok plus s letter after the verb read. Nah, di sini jangan heran ya, kita udah pahami sebelumnya. We use letter s after the main verb when in positive sentence when the subject he, she, it or single noun, ya kan? Kita gunakan s di kata kerja utama ada kalimat positif apabila subjeknya apa? He, she, it atau orang tunggal ya. Nah, itu ya. Kemudian di sini, misalnya di sini, she doesn't, okay? She doesn't wear school uniform every Sunday. Doesn't. Nah, lagi-lagi ini di kalimat negatif, per subjek she orang tunggal ya. In negative sentence, we use does. Okay. In negative and interrogative. We doesn't wear, S-nya hilang, ya kan? Kalau tadi kan kalau ada ini di positif pakai S, tapi ini she doesn't wear school uniform every Sunday. And then in questions, does your teacher explain the lesson every day? Nah, kita pakai does. Si orang tunggal kan, your teacher ini termasuk singular noun. Oke. Okay? Nah, kemudian ini we live at Garut. Live. Here the verb live without S. Jangan we lives, tapi we live at Garut. Without S ya. Karena subjeknya we, ayu, we, they, orang Japak nggak pakai S di positive sentence. And then in negative and interrogative sentence, pro subject ayu, we, they, or pronoun kita pakai kata bantunya do. They don't visit us every week. Oke. Atau di sini do you believe me? Nah, nggak does you believe me, tapi do you karena subjeknya you. Oke. That is the first form of simple present. Okay, now how about the second form of simple present? Nah, subject, to be and is are, adjective, position, and place. Nah, jadi kalau setelah subject menghadapi adjective, kita pakai to be ya. Oke, adjective itu apa? Ya, itu kata yang menunjukkan keadaan kan, seperti stayed, happy, clean, beautiful, diligent. Nah,
kan. Kalau position itu menunjukkan posisi ya, jabatan, teacher, student, doctor, gitu kan. Ya udah kalian ketahui kan sebelumnya ya. Kalau place itu tempat, at home, at school, at the office, etc. ya. Oke, example, I'm a student. Nah, saya seorang pelajar. This is a position, ya kan? I'm a student. Kita pakai e karena tunggal. Oke. And then he isn't at his room every night. Nah, ini setelah subjek menghadapi tempat. So we use be. Isn't at his room every night. Dia tidak berada di ruangannya. Ya, negatif sentence. Are there doctors in the hospital? In that hospital. Nah, are there, dan dalam kalimat tanya to be-nya dikedepankan ya. Are there doctor in that hospital? Oke. Ya. So, that is about using simple present tense. Karena ini udah dipelajari sebelumnya. Kalau misalnya belum paham tentang ini, kalian bisa nanti nanya ke Bapak Ibu guru bahasa Inggrisnya di WhatsApp ya. Atau misalnya nanya aja ke Ibu ya. Nanti jangan ragu-ragu. Ya, gitu kan, supaya kalian lebih paham nanti ya. Okay, now let's continue the deck. Okay. Nah, ada lagi yang ketiga yaitu using connective of sequence. Gunakan kata sambung penyambungnya kayak then. Itu artinya apa? Kemudian while. Jadi nanti ada di contoh itunya ya. Next. Nah, itu while itu sementara ya. Next selanjutnya. Kemudian yang keempat apa? Numbering. Nah, itu juga sama. Jadi sebelum biasanya ini muncul di then, while, next. Numbering kayak first, second, third, ya pertama, kedua, ketiga. Itu muncul sebelum imperative sentence. Ya. Kita lihat nanti di contohnya. Oke. Now, oke. Ada video nih. Nah, ada video tentang salah satu contoh prosedur teks yang bertemakan hidroponik. Nanti videonya ada di link YouTube ini. Nah, di link YouTube ini nanti kita akan saksikan sama-sama ya. Nah, untuk videonya ini menarik sekali. Nah, di sini kita akan tahu bagaimana cara membuat tanaman hidroponik yang sangat sederhana dan tidak mahal, tapi kita bisa kerjakan di rumah dengan keluarga, dengan kakak adik kalian, dengan orang tua kalian. Tentunya menyenangkan ya. Selain kalian belajar bahasa, tetapi kalian juga belajar tentang salah satu kecakapan hidup ya, yang bisa bercocok tanam. Oke? Ya, tentunya pembelajaran ini sangat menyenangkan. Nah, misalnya di sini ya. Nah, hydroponic lettuce. Nah, ini tentang selada nih ya. Ya, ini salah satu beberapa foto yang ada di video tersebut ya. Nah, ini bagaimana cara-caranya nanti. Oke. Oke. Nah, ini kan hanya di ember-ember kecil saja ya, tapi kita bisa menghasilkan tanaman yang ini kita sukai ya sehari-hari kan. Nanti untuk ibu gimana nih untuk benihnya? Apa susah nih gimana? Kan untuk ininya bisa kalian beli di toko pupuk berbagai macam jenis hidroponik. Ibu saya mau menanam kangkung, boleh. Saya mau menanam cabai dengan hidroponik, boleh. Ada berbagai jenis tanaman hidroponik yang kalian bisa mudah dapatkan di toko pupuk ya. Oke. Nah, untuk jelasnya kita setelah kalian menonton tayangan video tentang hydroponic lettuce itu yang sangat memotivasi dan menyenangkan ya. Kita akan telah sekarang melalui teks ini yang tadi ada di video itu ya. Nah, di sini kita kembali lagi selain memahami kontennya, karena nanti kalau kita belajar kalian di bahasa Inggris, di mapa bahasa Inggris belajar hidroponik, tentunya kita belajar kontennya, artinya kebahasaannya ya, mulai dari katanya, cara membuat teksnya gitu kan. Kalau konten untuk materi secara dalamnya nanti dengan mapel IPA. Kemudian untuk pembuatannya kalian juga bisa belajar dengan Bapak Ibu guru prakarya kalian ya. Nah, seperti itu. Nah, ingat kan tadi di tag organization dari procedure text yang pertama itu title. Nah, mana nih titlenya? Nih titlenya ini hydroponic lettuce. Ini nggak pakai how, nggak apa-apa. Hydroponic lettuce ini judulnya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu materials, artinya bahan-bahan. Karena ini bukan manuals, ini kita ada materialsnya ya. Misalnya di sini pipe, gallon, bucket.
polish rain cones. Nah, ini water soluble fertilizer, Epsom salt, suitable plants, net pot, jigsaw extra. Nah, ini materials yang ada pada hydroponic. Oke. Kemudian, nah, kemudian, nah, sekarang step. Oke, untuk stepnya, ya, untuk langkah-langkahnya, ingat kan di langkah ketiga ketika kita membuat sebuah prosedur teks itu apa? Step. Apa itu steps? Yaitu langkah-langkah. Yang pertama tadi kan boleh pakai tadi connective yang numbering itu. First, gitu kan, sebelum ke imperatifnya ya. First, soak oasis grow cube into the water. Nah, ini kan, ini pertama-tama rendam oasis grow cube into the water. Rendam kotak, atau kotak apa sih, kotak gabus ya atau busa ya ke dalam air, and getting them completely saturated, dan biarkan completely saturated, dan biarkan menyerap airnya ya, and prepare them for seedling. Prepare them for seedling ini juga sama imperative sentence. Siapkan ya untuk seedling. Seedling itu artinya apa? Good, pembenihan. And then oke. Nah, seperti ini ya. Tuh, ini gambarnya ya. Soak oasis grow cube into the water, gitu kan? Nah, kemudian kan, nah ini prepare dan seedling. Jadi masukkan lagi ke ke kotaknya ya, ke tempatnya. Oke, setelah itu second, choose high quality lettuce seed and put one seed per cube. Nah, itu juga sama imperatif. Kedua, pilih benih selada yang bagus, yang kualitasnya bagus. Nah, ini imperatif. And put one seed per, letakkan per seed per cube, di satu cube-nya ini satu seed. The seed ready for germinate, artinya si benih ini siap untuk di germinate, artinya dibenihkan. Nah, kemudian yang ini yang ketiga nih, dimasukkan nih, put one per seed, seed per cube, masukkan ke masing-masing. Ini maksud dengan cube itu ini. Cube itu ini kotaknya itu ya. Kemudian, then put them back into container with some water. Nah, kemudian tadi si cube-nya put them back. Kemudian, nah ini pakai then ya. Kembalikan lagi ke container. Ke container itu ke mistingnya tadi ya dengan air. And cover the container nih dadahnya. Nah, ini kembalikan lagi ke mistingnya. Oke. And cover the container about 2 until 3 weeks. Dan tutupi kontainernya, nih cover nih, pakai imperatif sentence ya. And cover the container about 2 until 3 weeks. Sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, ini. Nah, in that time the seed should sprout into a little seedling. Nah, saat itu si benihnya itu akan keluar akar ya, dan siap untuk dibenihkan menjadi benih ya. Be sure that always have cube in the dishwater. Yakinkan bahwa si ini selalu mendapatkan terendam air. Kemudian germination will take about 7 until 14 days. Artinya germination itu masa pembenihan yang ditutup itu ya. Itu 7 sampai 14 hari ya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini semuanya kan pakai ini ya, pakai imperatif sentence. Nah, itu langkah yang pertama. Ya, seperti tadi kan di video kalian juga bisa lihat itu langkah pertama di germinations, di pembenihan ya, di seedlingnya seperti itu. Nah, sekarang constructionnya artinya pertama cara membuat konstruksi ininya, cara membuat konstruksi konstruksi bahannya ya, artinya tempat pembuatan ininya hidroponiknya ya. Nah, di sini konstruksinya bisa dilihat. Ya. First, nah pertama itu cut with the jigsaw. Katanya potong dengan dengan jigsaw, dengan bor katanya. 1/2 inch bore polystyrene foam bore in solution into bath.
diukur dan nah ini dan nah ini kan dipotong ya pakai jigsaw nih. Nah, then place the bottom of the bucket 1 by 1 foot square form. Nah, seperti ini constructionnya, ini bikin alatnya ya. Nah, kemudian setelah itu after that use a whole saw. Nah to cut evenly. Tadi pan pakai apa? Whole saw, pakai apa sih? Bor itu ya. Kemudian the hole should allow the bottom of one container nih dimasukkan ke sini, tuh kan? Dimasukkan ke situ. Nah, sekarang bagaimana nih fertilization and plant care setelah tadi kita bikin lubang-lubangnya? Sekarang bagaimana nih untuk menyiapkan air dan fertilization-nya, artinya fertilizer-nya itu dengan pupuknya ya. Kita harus siapkan juga. Pertama, first fill in the bucket with approximately 2.5 gallons of water. Nah, isi bucket ember ini dengan 2,5 galon. Jadi diisi penuh tapi nggak terlalu penuh. Jadi ada tersisa beberapa space ke atas untuk membiarkan udara ini masuk ya kan. Tadi biar airnya masuk katanya. Tadi kan di video juga seperti itu. Nih, pakai first fill in the bucket, isi the bucketnya. Second, add 1-2 teaspoon of water soluble fertilizer. Artinya tambahkan, di sini pakai add. Nah, kata kerjanya nih ya. 1 atau 2 teaspoon, 2 sendok teh ya. 1 per galon, berarti kalau 5 galon berarti 5 teaspoon ya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, after that, add half to 1 teaspoon of Epsom. Nah, ini pakai ininya ya, pakai apa? Pakai Epsom salt for each gallon. Epsom salt atau misal acid untuk menaikkan keasaman air ya. Nah, tadi ditunjukkan di videonya. Ibu, kalau gini apa sih itunya apa untuk menetralkan keasaman? Nanti kalian ada ketika kita pergi ke toko pupuk, di situ udah lengkap semuanya. Jadi udah satu paket, kita tinggal mengoperasikan yang saja ya. And then, nah ini then, kemudian nanti gunakan ya ketika di teks kalian gunakan ini ya. After that, then seperti ini digunakan. Langsung ke simple form of the verb. Mix the fertilizer and Epsom salt with the water in the bucket. Mix atau stir. Kalau mix itu artinya campurkan, kata kerja ke satu. Atau misalnya kita juga bisa gunakan kata stir. Artinya aduk ya. Fertilizer and Epsom salt. Nah, si pupuk dengan Epsom saltnya dengan air yang di ember ini. Oke. Kemudian continue to fill the bucket with water. Nah, ini 1.5 inches to rim the bucket. 1,5 cm aja ke atas ya, biar ada udaranya. Oke. Nah, kemudian then set net pot. Nah, si net pot yang tadi yang harus ada, nanti juga peralatan ini semuanya ada di tempat toko pupuknya. Dipasangkan ya, dipasangkan di kontainer yang tadi kita udah bikin lubang-lubangnya itu ya. Kemudian setelah itu lay the foam cycle. Nah, ini udah semuanya. Nah, udah ketika udah dipasangkan baru sekarang place. Nah, tempat. Ingat kan tadi place tempatkan. The young starter plant in the container. Ini sudah berapa minggu kan udah jadi selada muda. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke situ. Oke. Nah, ini. Nah, masukkan ke situ ya. Jadi ini udah 3 minggu. Udah 2-3 minggu, masukkan lagi ke sana. Nah, dimasukkan ke situ ya, place the youngster plant in the container seperti itu. Kemudian nah katanya don't remove the potting mix from the plant root. The most critical aspect in the depth of transplant root ball in solution. Artinya wait for until 5 weeks to harvest the lettuce. Tunggu 4-5 minggu untuk bisa memanen selada ini. Make sure your place your plant near the sun, dekat matahari, but not directly. Tetapi kan but itu artinya tetapi ya, not directly all day sun and probably somewhere
that get morning and sun only. Jadi tapi tidak seharian, hanya matahari pagi aja yang bermanfaat. Finally, after 4 or 5 weeks, your beautiful hydroponic lettuce is ready to harvest. Akhirnya ya 4 sampai 5 minggu hydroponic lettuce-nya, hydroponic seladanya yang indah ya siap untuk dipanen. Ya, oke ya. Nah, ini teks ini Ibu peroleh dari website ini. Sedangkan tadi yang videonya websitenya dari yang tadi Ibu sebutkan ya. Nah, itu tentang salah satu contoh text procedures yang yang bertema tentang hydroponic lettuce. Nah, sekarang paham ya? Oke, now the time for quizzes. Nah, sekarang waktunya untuk quiz ya, oke? Ya, pertama, nah ini siapkan ya kalian ya tadi yang udah dipelajari ya sama kalian. Bentar ya. Yang udah dipelajari sama kalian tadi. Oke. Pertama, what is the social function of the procedure text? Apa sih fungsi sosial gitu kan? What is the procedure function of the procedure? What is the social function of procedure text? Explain in English and Indonesia. Jelaskan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini jelaskan bahasa Inggris bahasa Indonesia ya nanti. Kemudian yang kedua, what is the text organization of procedure text? Nah, udah kalian tahu kan juga, explain in English and Indonesia. Kemudian what is the language feature? Apa itu language feature? Ciri kebahasaannya. Of procedure text and give example from each part. Berikan contoh untuk masing-masing bagiannya. Ya, mudah kan? Nah, kalian bisa pertanyaan ini kalian jawab dan kalian simpan nanti untuk penugasannya di halaman Edmodo atau Google Classroom kalian. Tidak nanti guru kalian bisa memberikan feedback pada hasil pembelajaran kalian ya. Nah, di sini Ibu ingatkan kembali ya untuk pembelajaran ini ya. Yang pertama ya teks belajarnya itu kan tadi kalian sudah mendengarkan memperhatikan paparan melalui virtual dan rekamannya ya yang Ibu jelaskan tentang hidroponik ini. Kemudian kalian bisa diskusi nanti di grup WA dengan guru bahasanya. Oke, kemudian bertanya apabila tidak paham. Kemudian melakukan penugasan yang di kuis tadi ini tahap pertama itu tiga saja nih, tidak susah. Nah, baru nanti tahap kedua di penulisan teksnya dan prakteknya nanti di tahap ketiga. Nah, kemudian di sini siswa mendokumentasikan misalkan di penugasan untuk dinilai guru melalui LMS, Edmodo atau Google Classroom ini terserah komitmen guru kalian, guru bahasa kalian mau di Edmodo atau Google Classroom ya untuk menyimpan portofolio pekerjaan kalian sehingga ada bukti fisik kalau kalian itu mengikuti pembelajaran gitu kan. Nah, nanti ada penilaian juga. Nah, untuk cara memasuki ke halaman Edmodo atau Google Classroom, tentunya guru kalian nanti akan menjelaskan. Ini sangat mudah. Kalau ke Edmodo kalian nanti kan guru kalian membuat kelas dulu ya di Edmodo. Kemudian nanti kode kelasnya dibagikan ke kelas masing-masing. Setelah kalian mempunyai kode kelas kalian, nanti kalian tinggal masuk aja ke edmodo.com, kemudian bikin akun, kemudian nanti ada pilihan gabung ke kelas. Nah, kode kelas yang dibagikan sama guru kalian itu kalian masukkan dan itu menjadi kelas Edmodo kalian di mana kalian bisa mensubmit tugas atau mengikuti ujian ya. Seperti itu. Begitu juga dengan Google Classroom. Nah, kemudian setelah kalian mensubmit tugasnya, maka guru memberikan feedback atas tugas-tugas yang dikerjakan siswa melalui halaman Edmodo atau Google Classroom. Menyenangkan bukan ya? Ya, ini belajar pada situasi seperti ini ya, tidak ada lagi wah Ibu sekarang itu kita kesel di rumah diam aja nggak, tapi kita punya project di masa pandemi ini, kalian punya project belajar bahasa, juga belajar tentang kecakapan hidup bagaimana membuat sebuah tanaman hidroponik yang sederhana tetapi sangat mudah untuk dikerjakan tetapi sangat bermanfaat juga.
bahasanya oke gitu kan. Kalian misalnya untuk tema-tema juga Bu tentang hidroponik, boleh diskusi juga dengan guru IPA kalian. Cara mungkin apa juga kolaborasi dengan guru prakarya Pak, Bu ini saya mau bikin ini hidroponik nih dengan bahas kita juga apa kolaborasi dengan guru-guru prakarya. Oke, thank you my best student ya. This is the first part for our lessons about procedure text. Okay, we will meet again in the next meeting. Oke, jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan nanti ya. See you, never give up to reach our dream in any situation we have ya. Stay safe, stay healthy, and keep strong and success. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.